Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fizaris Diansyah, Guru PJOK SDN 1 Jati Seeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. SDN 1 Jati Seeng merupakan sekolah dasar di Desa Jati Seeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini berada di dalam gang yang menjadi akses dua desa, yaitu Desa Jati Seeng dan Desa Damarguna. SDN 1 Jati Seeng memiliki satu lapangan yang menjadi pusat berbagai kegiatan, mulai dari upacara hingga pembelajaran PJOK. Namun, di lingkungan sekitar sekolah hampir tidak ada ruang terbuka publik bagi anak-anak untuk bermain atau berolahraga setelah jam pelajaran. Kondisi ini menyebabkan anak-anak jarang beraktivitas fisik di luar sekolah. Jumlah siswa di SDN 1 Jati Seeng sebanyak 458 siswa dengan latar belakang beragam. Sebagian besar berasal dari keluarga yang bekerja di sektor informal. Perkembangan teknologi dan kebiasaan baru di era digital juga memberikan tantangan tersendiri. Sebagian besar anak lebih memilih bermain gawai dibandingkan bermain di luar rumah. Mereka terbiasa dengan aktivitas pasif yang berdampak pada menurunnya kebugaran jasmani, koordinasi, serta semangat belajar. Saat pelajaran PJOK berlangsung, saya sering menjumpai siswa yang mudah lelah, kurang fokus, dan enggan bergerak aktif. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak belum memahami pentingnya aktivitas jasmani sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan bahagia. Sebagai guru PJOK, saya menyadari bahwa tugas saya bukan hanya mengajar teknik, olahraga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri dan kebiasaan hidup aktif. Pembelajaran PJOK seharusnya menjadi ruang bagi anak untuk mengenal, memahami, dan menghargai tubuhnya sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya mengembangkan sebuah program pelajaran yang saya beri nama Gerak Sadar Badan Segar. Fenomena ini berlandaskan konsep pembelajaran mendalam dengan 3 prinsip utama, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selain itu, saya juga menjadikannya sebagai sarana untuk mengembangkan 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Melalui program ini, saya berupaya menghadirkan pembelajaran PJOK yang tidak hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga menyentuh hati dan pikiran siswa. Dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam, saya menggunakan kerangka 3 tahap utama. Yang pertama itu perencanaan, menyiapkan konteks pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran diri dan rasa ingin tahu, yaitu pelaksanaan, menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan melalui kegiatan reflektif, kolaboratif, dan kreatif. Yang ketiga yaitu refleksi dan tindak lanjut, memperkuat pemahaman, membangun kebiasaan sehat, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang berkelanjutan. Melalui kerangka ini, pembelajaran PJOK tidak hanya berfokus pada hasil gerak, tetapi juga pada proses berpikir, kolaborasi, dan menghayati makna setiap aktivitas. Anak belajar untuk hadir secara penuh dalam kegiatan, menikmati prosesnya, dan memahami bahwa olahraga adalah bentuk rasa syukur terhadap tubuh yang telah dianugerahkan Tuhan. Tahap pertama adalah perencanaan pembelajaran berkesadaran. Saya memulai dengan melakukan observasi terhadap kebiasaan siswa di sekolah maupun di rumah. Dari hasil wawancara kecil, saya mengetahui bahwa sebagian besar anak jarang berolahraga di luar rumah. Mereka menyebut tidak adanya lapangan di lingkungan rumah sebagai alasan utama. Selain itu, banyak yang mengatakan bahwa lebih suka bermain gawai atau menonton video. Saya kemudian menyusun rencana pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan gerak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan manfaat aktivitas jasmani. Kedua adalah pembelajaran berkesadaran. Saya memulai setiap pertemuan dengan kegiatan reflektif. Anak-anak berdiri berbaris melakukan peregangan ringan sambil menarik nafas dalam-dalam. Saya memandu dengan kalimat sederhana, rasakan udara yang kamu hirup, kita siap belajar hari ini. Kegiatan kecil ini membuat anak lebih tenang dan fokus.
Saya kemudian mengarahkan mereka untuk menyadari bagian tubuh yang bekerja saat bergerak. Saya bertanya, bagian tubuh mana yang paling terasa ketika kamu melompat? Atau bagaimana rasanya ketika kamu mengatur nafas dengan benar? Pertanyaan sederhana ini melatih anak untuk mengenal tubuhnya sendiri. Di akhir kegiatan, saya menulis refleksi di buku catatan mata pelajaran PJOK. Beberapa menulis, hari ini aku kuat, atau aku bisa mengatur nafas lebih baik. Melalui kebiasaan menulis ini, anak belajar mengenal dirinya, mensyukuri kemampuan tubuhnya, dan memahami hubungan antar usaha dan hasil. Nilai keimanan, kemandirian, dan kesehatan muncul dalam proses yang sederhana namun bermakna. Tahap ketiga adalah pembelajaran bermakna. Di sini saya mengajak siswa untuk menghubungkan pembelajaran PJOK dengan kehidupan nyata. Saya membuat proyek mini bertajuk Gerak di Sekitarku, di mana anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan fisik sederhana di rumah bersama keluarga. Tujuannya agar mereka sadar bahwa gerak bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di lapangan besar. Beberapa contoh kegiatan yang mereka lakukan adalah peregangan sederhana selama 1 menit, jalan cepat 800 langkah bersama orang tua, atau membantu menyapu halaman sambil melatih koordinasi tubuh. Setiap anak menuliskan kegiatan tersebut di buku catatan PJOK. Saat kembali ke sekolah, mereka berbagi cerita tentang pengalaman itu di depan teman-teman. Sekarang aku sering jalan sama ayah. Aku senang sekali, Bapak. Cerita kecil seperti ini membuat saya tersentuh. Pelajaran yang awalnya sederhana ternyata menumbuhkan ikatan emosional antara anak dan keluarganya. Selain itu, anak belajar untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan percaya diri, dan berkolaborasi secara alami. Tahap berikutnya adalah pembelajaran menggembirakan. Saya ingin anak menikmati setiap proses belajar. Saya membuat kegiatan mingguan bernama Gerak Pilihan Hati, di mana siswa bebas memilih aktivitas yang paling disukainya, seperti menari, berlari kecil, atau melompat tali. Suasana kelas menjadi penuh tawa dan semangat. Saya selalu menutup sesi dengan pertanyaan reflektif. Apa yang membuatmu senang hari ini? Jawaban mereka bermacam-macam, seperti karena bisa main bareng teman, karena tubuhku jadi segar, atau karena aku kuat. Melalui program Gerak Sadar, Badan Segar, saya belajar bahwa pembelajaran PJOK dapat menjadi jalan untuk menumbuhkan kesadaran, makna, dan kebahagiaan belajar. Anak-anak SDN 1 Jatiseeng kini lebih sehat, percaya diri, dan memiliki kebiasaan hidup aktif. Mereka tidak hanya bergerak karena disuruh, tetapi karena memahami makna gerak bagi tubuh dan jiwanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.